Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi kita di sharing santai ya. Ini hari ini kita mau sharing santai. Pasti temanya seputaran tentang pemuda. Yang nggak jauh itulah, karena kita memang adalah para pemuda. Di usia-usia kita lah tolak ukur sebuah kebangkitan itu ditentukan teman-teman. Ketika kita berbicara tentang pemuda, kayaknya nggak akan ada habisnya bab ini gitu. Karena begitu banyak bahasan-bahasan, diskusi-diskusi yang sangat menarik tentang pemuda dari berbagai aspek gitu ya. Dari aspek pemikiran, aspek kekuatan, aspek hati gitu ya, lingkungan, sosial, politik dan lain sebagainya. Itu tidak lepas dari yang namanya pemuda, dan pemuda itu harus mengambil peran daripada semua aspek-aspek kehidupan tersebut. Karena sejarah mencatat bahwa para pemuda lah yang kemudian menjadi tolak ukur, menjadi ujung tombak daripada sebuah peradaban. Tentu dalam Islam pemuda ini sangat concern dibahas ya. Bahkan mungkin termasuk yang spesial karena sejarah Islam dari zamannya Rasulullah ya, pada masanya Rasulullah SAW, sebagaimana kita ketahui bahwa itu tidak lepas daripada para peran-peran pemuda yang kemudian memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam dakwahnya Rasulullah. Kita mengenal di awal-awal dakwah kenabian ada Al-Arqam bin Abil Arqam, seorang pemuda yang usianya masih belasan tahun gitu ya teman-teman. Dia menjadikan tempat atau rumahnya sebagai markas dakwahnya Rasulullah SAW. Dan begitu banyak para pemuda-pemuda yang lain. Oke, maka kalau misalnya kita flashback kepada pemuda di zaman Rasulullah SAW, apa sih yang menjadikan mereka kemudian kuat secara pemikiran maupun secara fisik dan secara hatinya, ruhnya? Tentu memang ada karakter-karakter yang dimiliki oleh para pemuda tersebut. Dan itulah juga yang harusnya karakter tersebut ada dalam diri kita dan ada dalam kehidupan kita. Ini ada beberapa hal yang mungkin saya akan coba sharing santai ke teman-teman, yaitu tentang karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Karakter pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemuda adalah salimul aqidah, good faith, akidah yang lurus, akidah yang benar. Karena inilah yang menjadi pondasi yang menjadikan bekal utama kita dalam menjalani kehidupan. Nah, sebagaimana mungkin ketika sholat kita sering membaca ini ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemuda, akidah yang kuat, akidah yang lurus, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita. Muraqabah. Kemudian kita harus menjaga selalu niat kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Ini adalah pondasi utama bagi seorang pemuda. Yang pertama adalah salimul aqidah. Kemudian yang kedua, teman-teman, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemuda adalah sahihul ibadah. Ibadah yang benar, ibadah yang sahih. Atau dalam bahasa kitanya adalah right devotion. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya, nggak tahu benar nggak tahu salah. Kenapa? Karena jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka karena ibadah ini adalah sebuah perintah yang mencakup seluruh aktivitas dan ruang lingkup kehidupan, perlu ada yang namanya kesohihan, kebenaran dalam melakukan ibadah. Maka dari mana? Ilmu. Tentu ini ya, kita butuh ilmu. Kita perlu memahami bahwa setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga memang ada para ulama dan lain sebagainya dengan kesepakatannya dan lain sebagainya itu mengiyakan atau memperbolehkan ibadah yang kita lakukan. Karena apa? Ya kan syarat diterima ibadah itu kan ada dua ya teman-teman. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba kepada Rasulullah SAW atau mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang kedua, sahihul ibadah. Kemudian karakter yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemuda muslim adalah matinul khuluq, akhlak yang mulia atau strong character. Ini penting. Kalau misalnya kita melihat bahwa Rasulullah SAW, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa Rasul diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya bahwa akhlak ini adalah representasi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak ini adalah sebuah
apa ya? Ya visual daripada akidah kita yang lurus, ibadah kita yang benar, maka akan tercermin dari akhlak yang baik. Akhlak inilah yang harus menjadi salah satu ada dalam diri seorang pemuda, akhlak yang baik. Karena dengan kebaikan tentu akan melahirkan kebaikan. Ya, contohnya apa? Ya kita sering mengucapkan salam, bertegur sapa, tersenyum, menolong dan lain sebagainya. Itu adalah ciri karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para pemuda di zaman Rasulullah sampai kepada kita hari ini, teman-teman.